Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi SI selanjutnya, yaitu nilai bisnis sistem informasi. Jadi nilai bisnis SI ini bergantung atau berdasarkan biaya dan keuntungan. Kita bisa lihat di sini dari beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dari modal. Modal itu kita akan bagi menjadi modal awal dan periodik. Di mana modal awal dan periodik, misalnya contohnya adalah peralatan, biaya personal, modal dari sisi training, ya. Jadi biasanya dari kita akan mendirikan sebuah SI membutuhkan modalnya diantaranya adalah modal awal, ya, modal awal dan periodik. Contohnya adalah modal peralatan, modal personal, dan modal training. Yang kedua adalah eh, pengurangan biaya, ya. Jadi keuntungan yang lain dari nilai bisnis SI ini adalah yang pertama adalah pengurangan jumlah staf, ya, karena kita sudah menggunakan sistem informasi, maka dari itu kita bisa mengurangi jumlah staf. Selanjutnya adalah keuntungan intangible, ya, keuntungan intangible. Intangible ini adalah sesuatu keuntungan yang dia tidak bisa diukur dengan uang, ya, atau dia keuntungan yang bukan berupa uang. Jadi misalnya contohnya adalah peningkatan di bidang bisnis. Jadi selanjutnya realisasi nilai. Realisasi nilai di sini bagaimana kita menilai implementasi SI bisa kita lihat dari model finansial dan non-finansial. Model finansial dan non-finansial di sini apabila model finansial itu berarti model-model yang terhubung dengan finansial atau yang dia paling tidak bisa menghasilkan uang. Nah, setelah itu yang non-finansial adalah model yang tidak bisa menghasilkan uang atau tidak dilihat dari sisi ada uang atau tidak. Terus yang kedua adalah keuntungan yang tangible dan intangible. Tadi yang intangible sudah disebutkan bahwa ini adalah keuntungan yang bukan berupa uang. Dan sedangkan kalau kebalikannya yang tangible berarti itu adalah keuntungan yang berupa uang, ya, atau bisa diukur, ya. Kalau diukurnya misalnya dengan uang itu adalah tangible, sedangkan intangible adalah yang tidak bisa diukur dengan uang. Setelah itu keuntungan dapat langsung ke pelanggan. Biasanya keuntungan itu dengan pengurangan biaya sehingga penurunan harga untuk meningkatkan daya saing. Jadi tadinya yang misalnya kita butuh orang untuk mengerjakan sesuatu bisa digantikan dengan sistem sehingga terdapat pengurangan biaya dan penurunan harga. Jadi maksudnya kita melakukan pengurangan biaya, akhirnya kita juga bisa mengurangi harga dari produk yang akan kita jual ke pasar dan itu juga dapat meningkatkan daya saing. Terus keuntungan mungkin tidak dapat direalisasikan apabila SI terimplementasi dengan sangat lemah. Yaitu ya tadi kalau misalnya SI-nya asal-asalan saja dibuat atau asal-asalan saja dipakai, tentunya dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, contoh biaya-biaya yang biasanya dibutuhkan pada saat kita akan membuat SI di dalam sebuah bisnis. Jadi itu biasanya dari hardware atau software. Baik itu untuk membeli, ya, atau untuk perawatan, karena tidak mungkin membeli saja tanpa adanya perawatan. Lalu yang kedua adalah layanan. Layanan itu ada konsultasi dan training. Ya, jadi misalnya kita membutuhkan layanan untuk konsultasi dan training. Terus biaya yang lain adalah biaya personal. Tentunya kita tetap harus membutuhkan pekerja, ya. Jadi pekerja itu baik dia pekerja kontrak, training, ya. Jadi untuk pekerja yang kontrak, ya, jadi kita butuh juga untuk kontrak mereka, terus untuk training mereka, serta menggaji pastinya atau tunjangan, ya. Jadi ini ada beberapa contoh keuntungan tangible atau tadi keuntungan yang tidak bisa diukur dengan uang, ya. Maksudnya yang bisa diukur dengan uang,
ya. Jadi sekali lagi keuntungan tangible adalah keuntungan yang bisa diukur dengan uang ya. Contohnya salah satunya adalah dengan uang. Contoh yang pertama adalah peningkatan produktivitas ya. Jadi ini bisa kita sebut sebagai keuntungan tangible. Lalu selanjutnya adalah penurunan biaya operasi ya. Penurunan biaya operasi otomatis biayanya berkurang. Terus pengurangan tekanan pekerjaan. Lalu penurunan biaya komputer ya, penurunan biaya supplier, penurunan biaya. Jadi biasanya ada kata-kata penurunan biaya ya, itu berarti dia bisa diukur dengan uang. Jadi uangnya berkurang ya. Penurunan biaya pegawai, mengurangi pertumbuhan pengeluaran, terus pengurangan biaya fasilitas. Jadi semua hal itu yang bisa diukur dan dia bisa menurunkan ya, atau dia bisa uangnya tidak terlalu banyak dipakai. Lalu ini ada beberapa contoh keuntungan yang intangible. Intangible itu jadi kan kalau intangible ini dia tidak bisa diukur atau dia tidak bisa diukur dengan uang tadi ya. Jadi mungkin kita lebih ke arah ini. Contoh yang pertama adalah peningkatan penggunaan aset, pengendalian sumber daya, dan perencanaan. Jadi kita tidak bisa melihat dia asetnya seperti apa, pengendalian sumber dayanya seperti apa, dan perencanaannya seperti apa. Ya, jadi ini adalah keuntungan intangible. Lalu meningkatkan fleksibilitas, lalu meningkatkan pembelajaran, pencapaian kebutuhan yang legal, peningkatan kontribusi pegawai, kepuasan pekerjaan, pengambilan keputusan, dan operasionalnya. Jadi ini lebih ke feel ya. Kalau yang intangible ini adalah lebih ke rasa yang didapatkan dari atau setelah penggunaan sistem informasi, yaitu terus ada kepuasan pelanggan, citra yang lebih baik yang didapatkan karena tadi sudah menggunakan informasi, misalnya pelanggannya puas, jadi citra yang lebih baik didapatkan perusahaan. Ini yang disebut dengan keuntungan intangible atau keuntungan yang kita rasakan ya, tidak tapi berupa uang ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah ada pengenalan sedikit tentang e-commerce. Jadi di dalam bisnis kita mengenal istilah e-commerce ya. E-commerce kalian tentu sudah banyak menemukan contoh-contoh e-commerce yang ada di pasaran ya. Jadi e-commerce di sini adalah dia lebih seperti memang dia sistem informasi tapi melayani lebih ke penjualan ya. Jadi sini contohnya pengertiannya dulu. Pengertian e-commerce ini adalah pembelian, penjualan, pertukaran barang atau layanan secara elektronik ya. Tentunya selalu dilakukan secara elektronik karena namanya ada E-nya di depannya ya, atau e-commerce ya. Jadi ini tadi yang sudah Ibu bilang, e-commerce ini adalah yang berkaitan dengan jual beli atau lebih ke penjualan ya, pembelian, pertukaran barang. Oke, ini jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada C-commerce atau collaborative commerce, terus B2C atau business to consumer, consumer to business atau C2B, consumer to consumer atau C2C, intra-business atau intra-organizational commerce, terus government to citizens atau G2C, and to others atau kebalikannya ya. Dan yang satunya adalah mobile commerce. Kita lihat collaborative commerce ini atau C-commerce ini adalah transaksi business to business ya, jadi dia B2B yang melibatkan komunitas perdagangan atau segmen industri. Jadi untuk memungkinkan kolaborasi antara pihak bisnis, pembeli, dan penjual dalam menggunakan perangkat lunak yang kompatibel dalam distribusi dan supply chain mereka. Karenanya, C-commerce terkadang dipandang sebagai aspek manajemen supply chain. Ya, jadi C-commerce ini adalah transaksi
Business to business ya, berarti dia tidak melibatkan customer ya. Jadi dia makanya di sini disebut adalah dia sebagai aspek manajemen yang supply chain, di mana apabila supply chain berarti kita akan berhubungan dengan supplier atau distributor. Maka kita sebagai bisnis akan berhubung dengan bisnis juga, di mana itu supplier maupun distributor. Oke, di sini keuntungan kita apabila kita menggunakan e-commerce, pastinya untuk organisasi ada keuntungan yang didapat untuk pelanggan dan untuk masyarakat. Serta kalau misalnya kita ada mempunyai batasan dan kegagalan dari e-commerce, itu pasti ada batasan teknis dan batasan non-teknisnya. Oke. Jadi tadi apa yang contohnya business to consumer, jadi yang lain ya. Business to consumer di sini ada perdagangan elektronik, toko dan mall. Ya sudah jelasin dari namanya aja business to consumer. Business to consumer, maka contohnya adalah perdagangan elektronik, toko dan mall. Terus industri layanan online, lelang atau auction, itu ada forward auction ya, itu ada beberapa auction di sini lelang ya. Mungkin kalian sudah mengetahui lelang itu apa. Jadi ada English auction, ada Yankee auction, ada Dutch auction. Ini mereka semua menanggulangi atau menawarkan jasa-jasa lelang. Sedangkan ada yang reverse auction. Ya, jadi forward auction ini adalah lelang yang berjalan aja ya, sesuai dengan yang ada gitu ya, sesuai dengan auction yang ditawarkan. Sedangkan kalau yang reverse berarti yang kebalik ya, atau dibalik. Jadi dia kebalikan dari forward auction. Oke. Di sini lanjutannya adalah untuk penelitian pasar, perikanan, dan layanan terhadap pelanggan. Biasanya kita akan melihat dari konsumen dan perilakunya, lalu melihat penelitian pasar. Terus ada e-commerce intelligence agent. Ya, kalau kita sebut agent di sini berarti ada orang-orang yang memang fokus pada bidang e-commerce ini ya. Terus ada pengiklanan online. Ya, pengiklanan online kita bisa bagi di sini menjadi ada bannersnya. Banners itu misalnya ada keyword banner dan random banners. Banners yang seperti kalian tahu itu anggap saja dia sebagai ini ya, maksudnya di banner ya. Banner itu maksudnya ya kayak banner-banner yang ada di jalan gitu, tapi dia lakukan secara online. Terus ada pengiklanan, bisa dilakukan juga pengiklanan melalui email. Nah, terus apa sih kira-kira permasalahan perikanan dan pendekatan-pendekatannya? Misalnya di sini ada permission marketing ya, permission marketing, terus ada viral marketing, customizing ads, terus periklanan dan pemasaran interaktif, customize katalog dan kupon online. Ya, jadi nanti kalian akan lebih mempelajari ini di tugas, nanti akan kita bahas pada saat diskusi. Lalu layanan terhadap pelanggan ya, ini ada kita lihat dari mana, dari kebutuhan mereka, terus mendapatkan barangnya seperti apa, ownership-nya bagaimana, dan retirement-nya bagaimana. Oke, jadi B2B, jadi B2B dan aplikasi kerjasama perdagangan. Jadi di dalam B2B atau business to business itu ada yang disebut dengan sell side marketplace ya. Jadi yang memang hanya menjual saja dari sisi penjual ya, atau sell, atau dari sisi penjualan aja marketplace-nya. Terus ada dari sisi buy side marketplace. Jadi dari sisi pembelinya atau yang dibeli saja. Lalu ada pertukaran elektronik yang terjadi pasti di dalamnya, atau electronic exchange.
di mana di dalamnya pasti ada vertical distributor, lalu ada vertical exchange, ada horizontal distributor, ada juga pertukaran fungsional atau fungsional exchange. Jadi misalnya kalau vertical distributor itu adalah distributor yang melakukan penyaluran barangnya itu secara vertikal ya, atau misalnya dia secara dari atas ke bawah ya, atau misalnya dari distributor lalu ke supplier dan seterusnya sampai customer. Nah, yang vertical exchange ya, vertical exchange juga berarti dilakukan itu dari atas ke bawah, itu adalah dari distributor misalnya sampai customer, tapi yang dilakukan adalah exchange atau pertukaran. Nah, yang horizontal distributor itu berarti dia mungkin bisa eh, melewati fase-fase yang lain. Bisa jadi dia dari distributor langsung ke customer. Nah, pertukaran fungsional atau fungsional exchange juga begitu. Lalu ada perdagangan kerjasama, ada retailer, supplier di sini, ada vendor manage inventory, ada product design, ada collaborative manufacturing. Jadi ini maksudnya adalah siapa saja yang terlibat di dalam kerjasama yang sudah dilakukan oleh para B2B ini. Misalnya dari retailer dan supplier, lalu dari vendor manage inventory. Ya, jadi maksudnya adalah kalau vendor manage inventory ini adalah vendor yang memang memanage inventory dari bisnis tersebut ya. Jadi vendor-vendor tertentu aja. Nah, terus dari produk desainnya dan dari kolaboratif manufacturing, atau dia misalnya tidak mengerjakan sendiri produknya ya, dia mengerjakan secara bersama-sama. Ya, itu disebut sebagai kolaboratif manufacturing. Oke. Layanan dukungan e-commerce, ada yang disebut infrastruktur e-commerce, ada pembayaran elektronik yang terjadi juga. Pembayaran elektronik di sini beberapa ya, contohnya adalah ada cek elektronik, kartu kredit elektronik, pembayaran tunai elektronik, ada yang disebut smart card, ada person to person, terus ada transfer dana secara elektronik, ada electronic wallets ya, terus ada kartu pembelian atau purchasing card. Oke, jadi permasalahan legal dan etis pada permasalahan legal dan etis pada e-commerce, biasanya yang sering terjadi adalah permasalahan etis itu dari sisi privacy pastinya ya, karena kita pada saat melakukan transaksi e-commerce, data-data kita masukkan ke dalam e-commerce tersebut atau marketplace tersebut. Nah, data tersebut atau privasi tersebut kadang-kadang disalahgunakan. Terus ada web tracking ya. Jadi web tracking kita diketahui oleh entah itu dari e-commerce-nya atau dari marketplace-nya, kita diketahui suka membuka apa saja, itu biasanya karena adanya web tracking tadi. Terus disintermediation. Ya, jadi tidak ada mediasi biasanya yang masalah ini yang sering terjadi pada e-commerce. Terus permasalahan legal di e-commerce ini biasanya adalah perebutan nama domain. Ini kalau di orang-orang e-commerce-nya ya, atau di perusahaan e-commerce-nya. Jadi perebutan nama domain, penentuan biaya pajak, atau copyright juga. Ini jadi bisa kalian lihat di sini ada 3 domain, misalnya IS, IT, dan IM. Apa bedanya antara information system, information technology, dan information management? Jadi IS strategi ini isinya adalah division atau function based, demand oriented, business focus, itu yang dilakukan ya. Sedangkan dari IM strategi itu adalah lebih ke organisasi ya, berbasis organisasi. Terus yang diinginkan adalah keterhubungan ya, relationship, terus manajemen fokus. Dia lebih untuk
meningkatkan manajemen. Dan kalau dari IT strategi yang dilihat adalah lebih dari activity ya, lebih dari aktivitas, terus supply oriented ya, jadi memberikan sesuatu dan teknologi fokus. Nah, ini dia jadi perbedaan antara IS, IM dan IT strategi. Ya, jadi biasanya bisa terlihat dari orang-orang yang sudah melakukan ini. Ini role of information technology ya. Kalau kita lihat dari bawah ke atas, kemarin sempat kita bahas beberapa dari sisi staff, supervisor, line manager, eksekutif, dan intelligent manager. Ini yang dilakukan. Biasanya dari sisi staff adalah dia mengumpulkan business fact atau fakta-fakta bisnis. Setelah itu di supervisor mengolek ya atau apa namanya, data tadi yang didapat dari business facts itu mulai diolah oleh supervisor. Line manager berarti dia akan mendapatkan informasi dari data-data yang tadi, dan setelah itu eksekutif dia akan mendapatkan knowledge atau pengetahuan dari informasi tadi ya, dari lebih ke sisi atasnya lagi ya, business facts, data, information, knowledge, dan orang-orang intelligent manager, dia akan lebih, mengambil dari sisi kecerdasannya, intelligence-nya, ya. Jadi, di sini bisa kalian lihat, business fact itu, ditambah prosedur akan menghasilkan data, data ditambah konteks akan menghasilkan informasi, informasi ditambah dengan experience pastinya akan menghasilkan knowledge, dan knowledge ditambah dengan wisdom akan menghasilkan intelligent, ya. Oke, ini information technology anatomy, mungkin kita bisa skip saja. Oke, ada tugas kelompok nanti yang akan kalian, diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Nah, jadi, buatlah konsep bisnis dalam bidang e-commerce di bawah ini, nanti penjelasannya akan kita diskusikan pada saat diskusi di kelas Zoom. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Pertanyaan akan saya tunggu pada saat kita berdiskusi melalui Zoom. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.